Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my channel. Hari ini kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri. Nah, sebelum kita memasuki terlalu dalam perbandingan trigonometri, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perbandingan trigonometri. Trigonometri merupakan perbandingan panjang tiap-tiap dua sisi. Itulah yang dikatakan perbandingan trigonometri. Nah, di sini ada sebuah segitiga siku-siku. Ini yang akan mewakilkan untuk saya menjelaskan tentang perbandingan trigonometri. Nah, pertama itu ada sisi X, ini sisi X. Kemudian ada sisi Y. Kemudian ada sisi R. Kemudian ada sudut alfa. Ini sudut alfa dan ada yang dikatakan sudut beta. Nah, disinilah yang akan kita pelajari tentang perbandingan trigonometri ini. Nah, selain perbandingan trigonometri ini tidak jauh dari rumus Pythagoras. Ada yang tahu rumus Pythagoras seperti apa? Saya jelaskan. Pertama, rumus Pythagoras. Nah, tidak jauh dari rumus Pythagoras untuk perbandingan trigonometri ini. Nah, misalkan yang diketahui itu nilai Y dengan nilai R. Berarti yang tidak kita ketahui itu nilai X. Nah, untuk mencari nilai X ini rumusnya itu X sama dengan akar R kuadrat dikurang Y kuadrat untuk mencari sisi X. Misalkan yang dicari sisi Y, yang diketahui X dan R, jadi rumusnya Y sama dengan R kuadrat dikurang X kuadrat jika yang dicari Y. Nah, apabila yang dicari nilainya itu sisi R, berarti rumusnya ini R sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini rumus untuk mencari R, sisi R. Sisi X, sisi Y, sisi R. Nah, di perbandingan trigonometri ini kita akan mengenal yang dikatakan sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, kosekon alfa, sekon alfa, dan kotangen alfa. Nah, pertama kita akan membahas tentang sinus alfa. Sinus alfa itu, nah ini sinus alfa, berarti alfa kan berarti dilihat dari sudut alfa. Sinus alfa. Nah, untuk mengingat sinus alfa, kita buat rumus atau sebuah kosakata. Sinus alfa itu ditulis dengan demi. Maksud demi itu depan per miring. Depan per miring. Atau kalau sin alfa berarti sudut alfa ini depan per miring kan? Depannya sin alfa sama dengan depannya Y. Ingat, depannya Y per miringnya itu R, berarti Y per R. Paham? Nah, itu untuk sinus, demi, depan per miring. Sekarang kosinus. Kosinus itu dengan kosakata sami. Apa sami? Sami itu kepanjangan dari samping miring. Ingat, samping miring. Kosinus alfa berarti dari sudut alfa ini yang dikatakan samping itu X, yang dikatakan miring itu R. Jadi dapat kita tulis atau cos alfa sama dengan samping ini X, berarti X per miring itu R, berarti X per R. Nah, selanjutnya tangen alfa. Nah, tangen alfa dengan kosakata desa atau desa. Nah, kepanjangan dari desa itu depan per
samping. Depan per samping. Atau kita tulis dengan tan alfa sama dengan. Nah, depan per samping. Depan dari alfa itu Y, berarti Y per samping itu X, berarti Y per X. Selanjutnya itu ada dikatakan secant atau secan. Ini secan. Secan itu kebalikan dari kosinus. Ingat, secan itu kebalikan dari kosinus. Nah, kalau kosinus itu sami, berarti secan alfa itu misa dengan kepanjangannya miring per samping, atau kita tulis dengan secant alfa. Nah, miringnya berapa? Miring R, sampingnya X. Kita lihat di kosinus alfa. Kosinus alfa itu X per R, dan secant alfa itu R per X. Kebalikannya kan? Benar. Nah, selanjutnya itu kosinus. Nah, kalau secant itu kebalikan dari kosinus, cosecant ini kebalikan dari sinus alfa atau sin alfa. Kalau sinus alfa itu demi, berarti kosinus itu mide. Miring per depan, atau kita tulis dengan cosecant alfa. Nah, kebalikan dari sinus itu apa? Sinus Y per R, berarti R itu miring di R per Y. Benar kan? Lanjut, kotangen. Kotangen ini kebalikan dari tan. Kalau tangan itu desa atau desa, berarti kotangan itu ditulis sade. Sade, samping per depan, atau kita tulis dengan kotan alfa. Kotan alfa sama dengan, kalau tan itu Y per X, berarti kalau kebalikannya itu X per Y. Paham? Nah, berarti kita ingat aja. Sinus alfa demi, kosinus sami, tangen desa, secant misa, cosecant alfa mide, dan kotangen alfa sade. Nah, itu dikasih alfa. Kalau misalkannya ditanya itu sin beta, misalkan di sini sin beta. Ingat, kalau sin itu dia demi, berarti sin beta, misalkan di sini beta, di sini sinus, sama dengan demi kan, sama saja demi, depan per miring. Dapat kita tulis kalau sinus alfa itu sin beta sama dengan apa? Depan beta itu apa? X kan, berarti ditulis X, kita tulis di sini X per, nah, demi depan miring, depan beta X, miring itu R, berarti untuk betanya sin beta itu X per R. Nah, sama saja seperti yang kita tadi, kosinus beta juga seperti tadi, tangen beta, secant beta, cosecant beta, dan ketangan beta. Inilah penjelasan materinya. Sekarang kita belajar menyelesaikan suatu soal perbandingan trigonometri. Ingat, jangan lupa pahami rumus Pythagoras X, Y, dan R. Kita selesaikan sebuah soal.
Nah, misalkan ada sebuah soal. Tentukanlah perbandingan trigonometri untuk sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekant, dan kosekant pada masing-masing segitiga berikut ini. Nah, yang pertama itu A. Segitiganya ada sisi 3, ada sisi bernilai 4, ada sisi bernilai 5. Nah, untuk yang B-nya ternyata ada dua sisi yang memiliki nilai dan satunya tidak memiliki nilai. Nah, pertama kita selesaikan dulu yang A dulu. Yang A, berarti ingat sin alfa yang ditanya. Sin alfa, berarti ingat sin alfa tadi apa? Depan per miring. Depan alfa berapa? 4. Berarti 4. Miringnya 5. Kemudian kita selesaikan sin yang alfa dulu. Cos alfa. Cos alfa samping per miring. Samping dari alfa ini 3, berarti 3 per 5. Miringnya 5. Lanjut dengan tan alfa. Tan alfanya berapa? Tan rumusnya itu depan per samping. Depan alfa itu 4, samping itu 3, berarti 4 per 3. Lanjut, setelah tan itu ada secant alfa. Nah, ingat, secant alfa itu kebalikan dari cos alfa. Kalau kebalikan dari cos alfa, kita tulis saja langsung 5 per 3. Lanjut, setelah secant ada cosecant. Cosecant alfa. Ingat tadi, cosecant alfa itu kebalikan dari sin alfa. Berarti kita tulis saja 5 per 4. Kalau sin alfa 4 per 5, berarti cosecant alfa itu 5 per 4. Dan yang terakhir itu ada kotan alfa. Kotangan alfa itu kebalikan dari tangan alfa. Kita tulis saja 3 per 4. Kebalikan dari tan alfa. Nah, sekarang setelah alfa, kita lihat di segitiga tadi pada masing-masing segitiga. Ada alfa, ada beta. Kita selesaikan juga yang betanya. Sin beta. Ya, sin beta. Sin beta, sin sama saja dengan demi. Berarti yang di depan beta itu 3 miring, berarti dirinya sama 5. Ingat, sisi berbentuk sisi miring. Nah, selanjutnya setelah sin beta ada cos beta. Cos beta berapa? Samping per miring. Samping beta itu ini. Samping beta itu bernilai 4, berarti 4 miringnya 5. Setelah itu tan beta. Tan beta berapa? Ingat, tan rumusnya itu depan per samping. Depannya 3, sampingnya 4, berarti 3 per 4. Lanjut, itu secant beta. Secant beta berapa? Ingat, secant itu kebalikan dari cos. Berarti kalau cos betanya 4 per 5, berarti secant betanya 5 per 4. Lanjut lagi, cosecant beta. Kalau ingat, cosecant itu kebalikan dari sin. Nah, kalau cosecant beta belum ada nilainya, berarti kebalikan dari sin beta. Sin beta berapa? 5 per 3. Nah, dan yang terakhir itu ada kotan beta. Nah, kotan beta kebalikan dari tan beta. Kalau tan beta 3 per 4, berarti jika tan beta 3 per 4, berarti kotan beta itu 4 per 3. Paham ya untuk menentukannya? Sekarang selanjutnya kita selesaikan yang B. Yang B ada segitiga siku-siku yang terbalik ya. Nah,
yang diketahui sisinya 15, kemudian sisi miring itu 17. Nah, yang tidak diketahui itu X, sisi X. Nah, berarti kita misalkan ingat, kalau sisi miring diketahui, rumusnya dikurang. Ingat, sisi miring di depan. X sama dengan akar 17 kuadrat dikurang dengan 15 kuadrat. Kita hasilnya berapa? 17 kali 17 itu hasilnya 289. Kalau belum percaya silahkan cari saja. Kemudian 15 kuadrat itu 15 dikali 15 hasilnya 225. Nah, kemudian 289 kita kurangkan 205 hasilnya 36. Akar 36 berapa? Itu 6. Dapatlah sisi yang X ini sama dengan 6. Nah, sekarang jika sudah kita ketahui sisi X ini 6, berarti kita cari juga seperti ini. Sin alfanya, sin betanya, cos alfa, cos beta, tan alfa, tan beta, alfa, secant beta, cosecant alfa, cosecant beta, ketangan alfa, dan ketangan beta. Saya yakin semuanya bisa paham untuk menyelesaikan dari sin alfa sampai seterusnya. Saya yakin mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga lebih mengerti, lebih paham akan penjelasan ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.